Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kusediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jaga dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pada hari Minggu biasa yang ke-18 ini, melalui bacaan-bacaan suci, Tuhan menyapa kita semua dengan memberikan suatu peringatan agar kita waspada dan senantiasa berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Kita sekalian diajak untuk menyelami lebih dalam arti keberadaan dan tujuan hidup kita. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa pengandaian agar manusia dapat hidup mesti ditopang dengan makanan atau harta benda lainnya yang digunakan untuk menopang kehidupan itu sendiri. Tuhan Yesus pada hari ini mengajak dan mengingatkan kita untuk masuk lebih jauh, menyelam lebih dalam hati budi kita masing-masing dengan suatu perintah
agar kita tidak jatuh dalam dosa ketamakan. Mengapa Tuhan mengingatkan kita tentang bahaya ketamakan? Tuhan mengingatkan kita agar bahwa ketamakan, karena dengan ketamakan kita akan jatuh dalam suatu dosa. Ketamakan itu sendiri adalah musuh jiwa. Ketamakan dapat menjadikan kita terpisah dengan Allah dan terpisah dengan sesama kita sendiri. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan apa yang ada, sekalipun berlimpah. Ia tetap merasa kurang, sekalipun banyak. Orang yang tamak akan berdiri jauh dari hadapan Tuhan, karena ia akan selalu sibuk dengan urusan perut daripada meluangkan waktu untuk berada bersama Tuhan dalam doa atau mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Orang yang tamak tidak bisa hidup bersama dengan yang lain, karena ia akan selalu memikirkan kepentingan diri sendiri daripada kebutuhan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Bacaan kedua, Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa mengarahkan dan melayangkan pandangan kita kepada Allah. Carilah perkara di atas dan bukan perkara di bumi. Kita diajak untuk berusaha, dalam tanda petik, mematikan segala bentuk yang jahat. Paulus dengan tegas menyebutkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan, agar kita berusaha untuk mematikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang disebutkan secara tegas oleh Paulus dalam bacaan di hari Minggu biasa yang ke-18 ini. Paulus mengajak kita untuk mawas diri dari segala bentuk cobaan yang mengenakan indera, dan dengan terus membangun suatu komitmen dan sikap batin yang utuh selayang pandang untuk mengarah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Paus Yohanes Paulus kedua mengatakan demikian. Saya sudah melihat hari kemarin dan saya percaya akan hari esok, sebab saya mencintai hari ini. Kita dituntut untuk memiliki hati yang membaca. Artinya, kita diajak untuk membaca peluang waktu hidup kita, serta mengisinya dengan melakukan hal-hal yang baik, sehingga hari esok menjadi penting jika kita dengan sungguh menghargai hari ini. Kita akan bisa membaca hidup atau sedikit mengintrospeksi diri, mengandaikan situasi dan kondisi eksternal dan internal berjalan seimbang. Maka hal yang perlu dijaga dan ditata adalah soal keheningan batin. Keheningan batin berarti membiarkan Allah bekerja secara leluasa dan secara total atas jiwa dan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dalam keheningan batin ini, kita membiarkan batin kita bekerja secara aktif dan sadar dalam sikap yang pasif, dan tentunya terus terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Dengan menjaga pola relasi yang baik dengan Tuhan, yakinlah kita akan dimampukan untuk menghidupi perintah Tuhan yang Ia sampaikan di hari Minggu biasa yang ke-18 ini. Semoga kita sekalian dimampukan untuk lebih bersolider dengan sesama dan menjadikan pribadi yang mampu bersyukur, tidak jatuh dalam dosa ketamakan. Mari kita membangun hubungan yang lebih intens dengan Tuhan, agar Ia boleh bekerja bersama kita untuk setidaknya kita mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan, dalam hal ini dosa ketamakan. Mari kita renungkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.